Shalom saudara-saudara sekalian, dimanapun kita berada, kiranya senantiasa kita diberkati oleh Tuhan, berikan kesehatan bagi kita semua. Judul renungan kita pada hari ini, cara mengatasi stres. Untuk mengatasi stres, Anda perlu memperhatikan kesehatan Anda, cara Anda berurusan dengan orang lain, dan hal yang Anda anggap paling penting dalam hidup. Renungan ini akan membahas beberapa saran untuk mengurangi dan bahkan mengatasi stres. Jangan khawatirkan yang belum terjadi. Jangan pernah khawatir soal besok, karena besok ada kekhawatiran lain lagi. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya, tiap hari pasti ada saja yang kita khawatirkan. Tapi, jangan tambah kekhawatiran Anda dengan memikirkan hal-hal yang belum terjadi. Cobalah jalani hidup hari demi hari. Kekhawatiran bisa menyebabkan seseorang stres. Jadi, cobalah ini. Yang pertama, Anda perlu mengakui bahwa ada masalah yang tidak bisa dihindari. Kalau Anda harus mengkhawatirkan masalah itu, Anda akan menjadi semakin stres. Yang kedua, kita harus menyadari bahwa sering kali hal-hal yang kita khawatirkan belum tentu terjadi. Bersikap masuk akal. Hikmat dari atas membuat seorang bersikap masuk akal. Yakobus 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, pemarah, penurut, penuh balas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Artinya, jangan mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal dari diri sendiri dan orang lain. Anda perlu tahu keterbatasan diri sendiri dan orang lain. Tetapkan tujuan yang masuk akal. Dengan begitu, Anda dan orang lain tidak akan terlalu stres. Malah bisa menjadi hasil yang dicapai akan lebih baik. Selain itu, memiliki rasa humor dan tetap tertawa meski ada masalah. Beban pun terasa lebih ringan dan suasana hati Anda lebih baik. Cari tahu apa yang membuat Anda stres. Orang yang punya pengertian akan tetap tenang. Amsal 17 ayat 27. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya. Orang yang berpengertian kepalanya dingin. Artinya, kalau kita marah, khawatir, atau kesel, kita tidak bisa berpikir jernih. Jadi, cobalah untuk tenang. Cari tahu apa yang membuat Anda stres, dan perhatikan reaksi Anda saat itu terjadi. Misalnya, periksa apa yang Anda pikirkan, rasakan dan lakukan kalau perlu. Anda bisa mencatatnya kalau Anda bisa mengenal reaksi Anda saat stres. Anda mungkin bisa mengatasi stres dengan lebih baik. Selain itu, kurangi kegiatan yang membuat Anda stres. Kalau tidak bisa, cobalah atur kegiatan waktu Anda dengan lebih baik supaya tidak terlalu stres. Pandang masalah Anda dari sisi yang berbeda. Reaksi Anda dan orang lain bisa berbeda meski menghadapi masalah yang sama. Itu semua tergantung pada cara Anda memandang masalahnya. Cobalah 3 saran ini. Yang pertama, jangan gampang curiga. Misalnya ada orang yang menyerobot antrian. Kalau kita langsung berpikir bahwa orang itu tidak sopan, kita pasti kesal. Jadi supaya kita tidak kesal, anggaplah orang itu sedang ada kebutuhan mendesak. Bisa jadi anggapan Anda yang benar. Yang kedua, lakukan kegiatan lain yang bermanfaat. Kalau Anda harus menunggu di rumah sakit atau di bandara, Anda bisa memanfaatkan waktu dengan membaca, mengerjakan tugas kantor, atau yang lain-lain. Yang ketiga, jangan besar-besarkan sesuatu masalah. Pikirkan, apakah besok atau seminggu lagi masalah ini masih serius? Kenali mana masalah yang sebenarnya ringan dan mana yang berat. Coba hidup teratur. Segala sesuatu harus berjalan dengan baik dan teratur. 1 Korintus 14 ayat 40.
Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Artinya, cobalah buat hidup Anda lebih teratur. Kita sebenarnya suka jika keadaan berlangsung dengan tertib atau teratur. Satu sifat yang membuat hidup kita stres dan tidak teratur adalah suka menunda. Sifat ini juga membuat pekerjaan kita menumpuk. Cobalah 2 saran ini. Yang pertama, buatlah jadwal yang masuk akal dan ikuti jadwal itu. Yang kedua, cari tahu kebiasaan apa yang membuat Anda suka menunda, lalu buang kebiasaan itu. Hidup dengan seimbang. Lebih baik segenggam istirahat daripada 2 genggam kerja keras dan upaya mengejar angin. Artinya, orang yang gila kerja biasanya tidak merasakan hasil kerja keras mereka. Mereka tidak punya waktu atau tenaga lagi untuk menikmati hasilnya. Memiliki pandangan yang benar tentang pekerjaan dan uang. Orang yang punya banyak uang belum tentu lebih bahagia atau tidak stres. Malah yang terjadi bisa sebaliknya. Pengkhotbah 5 ayat 12. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaan sendiri. Pengkhotbah 5 ayat 12 mengatakan, orang kaya tidak bisa tidur karena hartanya yang banyak. Jadi pelajarilah untuk mensyukuri hal yang Anda miliki. Cari waktu untuk bersantai. Anda bisa mengurangi stres kalau Anda melakukan kegiatan yang Anda sukai. Tapi kegiatan yang membuat kita tidak banyak bergerak, seperti menonton TV, belum tentu bisa mengurangi stres. Tidak menggunakan perangkat elektronik dengan berlebihan. Jangan terus-terusan mengecek email atau pesan singkat atau media sosial. Jangan mengecek email yang berisi pekerjaan di luar jam kerja, kecuali darurat. Jagalah kesehatan. Latihan fisik. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengundang janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Artinya, kalau Anda rajin berolahraga, Anda akan lebih sehat. Memiliki kebiasaan hidup sehat, kalau badan kita aktif bergerak, suasana hati kita akan lebih baik dan tubuh kita lebih siap untuk menghadapi stres. Makanlah makanan bergizi dan makanlah dengan teratur. Anda juga perlu cukup istirahat. Jangan menghilangkan stres dengan cara yang salah, seperti merokok, bermabuk-mabukan, atau memakai narkoba. Kelihatannya, cara-cara itu bisa menghilangkan stres. Karena itu, bisa merusak kesehatan dan menguras kantong Anda. Kalau Anda stres berat, jangan malu untuk mencari bantuan dokter. Hilangkan stres dengan berbuat baik. Pria yang baik hati mendatangkan keuntungan bagi dirinya, tapi orang yang kejam menyusahkan dirinya sendiri. Amsal 11 ayat 17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri, tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Buku Overcoming Stress mengatasi stres memuat bab yang berjudul Hilangkan Stres dengan Berbuat Baik. Dr. Tim Contopher yang menulis buku itu mengatakan bahwa berbuat baik kepada orang bisa membuat Anda lebih sehat dan bahagia. Sebaliknya, orang yang kasar atau kejam kurang bahagia karena banyak orang tidak suka mendengarnya. Kita juga bisa mengurangi stres kalau kita berbuat baik kepada diri sendiri. Maksudnya, jangan menuntut kesempurnaan diri sendiri, tapi jangan juga menjadi rendah diri dan merasa diri tidak berharga. Anda juga perlu mengasihi diri Anda sendiri. Yesus Kristus berkata, "Kasihanilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah, kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Utamakan hal yang penting. Pastikan hal-hal mana yang lebih penting. Filipi 1 ayat 10.
sehingga kamu dapat memilih apa yang baik supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Artinya, pikirkan baik-baik hal mana yang paling penting bagi Anda. Susunlah kegiatan Anda mulai dari yang paling penting. Dengan begitu, Anda jadi tahu kegiatan mana yang bisa ditunda, diserahkan kepada orang lain, atau yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Selama seminggu, catat bagaimana Anda menggunakan waktu, lalu pikirkan bagaimana Anda bisa mengatur waktu dengan lebih baik. Pasti stres Anda akan berkurang. Jadwalkan waktu untuk istirahat atau cuti, meski singkat. Istirahat bisa membuat Anda segar lagi dan mengurangi stres. Terimalah bantuan. Rasa khawatir di hati manusia membuat hatinya terbebani, tapi kata-kata yang baik membuat hatinya gembira. Amsal 12 ayat 25. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik mengembirakan dia. Artinya, kata-kata yang ramah dan penuh pengertian dari seseorang teman bisa membuat kita semangat. Ceritakan masalah Anda kepada teman yang peduli. Dia bisa membantu Anda memandang masalahnya dengan lebih seimbang, atau bahkan memberikan jalan keluar yang tidak terpikir oleh Anda. Setelah itu, mencurahkan isi hati. Anda pasti akan merasa lebih lega. Cari bantuan. Cobalah serahkan sebagian pekerjaan Anda kepada orang lain atau mengerjakannya bersama-sama. Kalau teman kerja Anda membuat Anda stres, carilah cara untuk memperbaiki keadaan itu. Misalnya, bisakah Anda mengajaknya berbicara baik-baik? Anda bisa menceritakan apa yang Anda rasakan. Amsal 17 ayat 21. Seandainya cara itu tidak berhasil, bisakah Anda berurusan dengan orang itu seperlunya saja? Carilah bimbingan dari Allah. Bahagialah orang yang sadar bahwa mereka punya kebutuhan rohani. Matius 5 ayat 3. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Artinya, selain makanan, pakaian, dan tempat tinggal, manusia sebenarnya butuh bimbingan dari Allah. Kalau kita mau mencari akan mengikuti bimbingannya, kita akan bahagia. Berdoalah. Allah mengundang Anda untuk melemparkan semua kekhawatiran Anda kepada Dia, karena Dia peduli kepada Anda. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Kalau Anda berdoa dan memikirkan hal-hal yang positif, hati dan pikiran Anda akan benar-benar tenang. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bacalah bacaan yang membuat Anda lebih mengenal Allah. Saran-saran di majalah ini diambil dari Alkitab dan bisa membuat Anda lebih bijak serta punya kemampuan berpikir. Amsal 3 ayat 21. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Ada tertulis untuk membantu kita bersahabat dengan Allah. Jadi, maukah Anda membaca Alkitab? Kitab Amsal berisi banyak nasihat yang bermanfaat. Mungkin Anda bisa memulainya dari kitab itu. Memanfaatkan itu bermanfaat. Pemahaman seseorang pasti membuatnya tidak cepat marah, dan dia akan dipuji kalau mengabaikan kesalahan. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Dalam Journal of Hip Psikolog, Dr. Lawrence Tussains menyatakan, sedangkan orang yang pemaaf bisa tetap sehat. Dia juga menambahkan, kalau kita memaafkan seseorang, kita membuat perasaan dan sikap negatif kita terhadap orang yang menyakiti kita. Hasilnya kita lebih mudah berbuat baik, mudah berbaik hati kepada orang itu. Dia menyimpulkan bahwa kalau kita suka memaafkan, kita bisa terhindar dari penyakit yang diakibatkan oleh stres.